Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hayatul Koryati, NIM 18231011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tape singkong. Ini merupakan tugas dari mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh dosen Dr. Andes Kunda Dilia Rosta, MPD. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari tape singkong. Yang kedua, kita akan membahas tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan tape singkong. Yang ketiga, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam pembuatan tape singkong. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang manfaat dari tape singkong tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari tape singkong. Tape singkong ini merupakan makanan tradisional yang terbuat dari bahan dasar singkong. Pembuatan tape singkong ini melibatkan umbi singkong tersebut sebagai substrat dan ragi tape atau Saccharomyces cerevisiae yang bisa dimanfaatkan untuk proses fermentasi. Pembuatan tape singkong ini biasanya memerlukan waktu antara 2 hingga 3 hari untuk proses fermentasinya. Pembuatan tape singkong ini termasuk ke dalam bioteknologi konvensional karena masih menggunakan teknologi yang sederhana dalam proses pembuatannya, yaitu menggunakan bantuan mikroorganisme. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan tape singkong. Alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan tape singkong ini yaitu yang pertama ada panci. Panci ini gunanya untuk merebus singkong. Dan yang kedua ada wadah. Wadah ini gunanya bisa untuk meletakkan singkong yang sudah dipotong dan bisa juga untuk meletakkan singkong yang akan mau difermentasi. Dan yang ketiga ada kompor. Kompor ini gunanya untuk merebus singkong. Yang keempat ada nampan. Nampan ini gunanya sebagai tempat atau alas untuk memotong singkong. Yang kelima ada garpu. Garpu ini berguna untuk mencek singkong apakah sudah empuk atau belum pada saat proses perebusan. Yang keenam ada saringan. Saringan ini berguna pada saat menaburi ragi ke singkong. Dan alat terakhir yaitu pisau. Pisau ini berguna untuk membuka kulit dan memotong singkong yang akan digunakan. Dan adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan tape singkong, yang pertama ada singkong sendiri, yang kedua ada air, yang ketiga ada ragi tape, dan yang terakhir ada daun pisang. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu langkah-langkah dalam pembuatan tape singkong. Langkah-langkah yang pertama yaitu kupas singkong dan potong sesuai ukuran yang diinginkan. Yang kedua, cuci singkong sampai bersih. Lalu langkah yang ketiga yaitu masukkan singkong yang sudah dicuci ke dalam panci dan tambahkan air sampai semua singkong tenggelam. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu rebus singkong selama 20-30 menit. Setelah itu cek singkong dengan garpu untuk memastikan singkong apakah sudah empuk atau belum. Langkah yang kelima yaitu tiriskan singkong yang sudah direbus dan dinginkan. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu haluskan 1 keping ragi tape. Langkah berikutnya yaitu masukkan singkong ke dalam daun yang sudah disediakan dan tambahkan ragi yang sudah dihaluskan secara merata dengan menggunakan saringan. Setelah itu, tutup singkong yang sudah ditaburi ragi dengan sangat rapat agar tidak ada udara yang masuk. Kemudian langkah selanjutnya yaitu diamkan singkong selama 2-3 hari dan tidak boleh dibuka sampai waktunya. Setelah sampai 2 hari, waktunya membuka dan mencek hasilnya. Inilah hasil dari fermentasi singkong menjadi tape singkong. Bisa teman-teman lihat gambar pada slide. Singkong yang awalnya teksturnya padat, setelah difermentasi selama 2 hari, teksturnya menjadi lembek.
Selanjutnya masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang manfaat dari tape singkong ini. Yang pertama yaitu tape dapat menjaga tubuh kita hangat karena mengandung alkohol. Yang kedua, tape dapat mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis karena mengandung vitamin K. Yang ketiga, tape dapat digunakan sebagai obat jerawat karena menetralisir racun yang menumpuk pada pori-pori kulit. Yang keempat, tape juga mengandung yes segar yang mampu mensintesis vitamin B1, B3, dan B12. Yang kelima, tape juga cocok untuk orang yang sedang mengikuti program diet. Dan yang terakhir, tape dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti darah tinggi, anemia, dan lain-lain. Setelah melakukan pembuatan tape singkong, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, tape dibuat dari singkong yang telah difermentasi oleh ragi tape Saccharomyces cerevisiae yang mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi glukosa atau gula yang lebih sederhana sehingga tape terasa manis. Yang kedua, lamanya proses fermentasi tersebut dipengaruhi oleh kadar alkohol yang dihasilkan oleh ragi tape atau mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga, salah satu faktor yang berpengaruh pada pembuatan tape adalah udara, di mana proses fermentasi terjadi dalam keadaan anaerob atau tanpa oksigen, agar enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae dapat pecah. Apabila ada udara, maka proses pemecahan enzim tersebut dapat terganggu yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pembuatan tape. Dan yang terakhir yaitu tape bisa menjadi asam apabila ada perlakuan-perlakuan atau proses yang seharusnya tidak dilakukan karena kurang teliti. Misalnya, menambahkan ragi yang sangat banyak pada singkong, sekitar 5-10 bungkus, dan penutup wadah yang tidak rapat bisa menyebabkan udara masuk dan mengganggu proses fermentasi tape. Bisa dilihat gambar pada slide. Ini merupakan dokumentasi pada saat menyantap hasil dari pembuatan tape singkong. Baiklah, itulah penjelasan tentang pembuatan tape singkong dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.